ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini perdana kita bisa menjalankan kajian secara offline di kajian Humaira, dan semua yang Allah berikan kepada kita, maka selayaknya lah kita harus bersyukur. Maka Rasulullah itu mengajarkan, apabila Allah memberikan kita kemudahan, memberikan kita nikmat, memberikan kita rizki, memberikan kita sehat, memberikan kita kelapangan, maka kalimat yang terucap dalam lisan kita adalah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurna segala amal solih, segala amal kebaikan. Namun ketika hari ini Allah memberikan ujian kepada kita mendapatkan musibah, mungkin hidup terasa sempit, mungkin ada ujian-ujian yang berat menyapa kita, maka tetap yang terucap dalam lisan kita adalah Alhamdulillah. Namun Rasulullah mengajarkan mengganti kalimat belakang menjadi Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Karena kita tidak pernah tahu keadaan yang terbaik menurut Allah untuk kita itu apa. Ada orang yang dikasih kesenangan, dikasih sehat, tetapi hidupnya tidak berkah karena digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Maka kesenangan yang seperti ini tidak Allah ridhai. Adapun orang-orang yang hari ini mungkin diuji dengan sakit, diuji dengan kesempitan rizki, maka bagi Allah melihat bahwa ini baik untuk dirinya. Ketika dia bersabar, itu menjadi salah satu wasilah, menjadi salah satu jalan untuk bisa menambah amal ibadah, menambah pahala di sisinya, menjadi wasilah untuk ke surganya, maka itu baik untuk dirinya. Maka katakan Alhamdulillah dalam setiap apapun yang hari ini Allah berikan untuk kita. Namun kalimat belakangnya saja yang berbeda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apabila kita ditimpa kesenangan, namun menjadi alhamdulillahi ala kulli hal apabila kita ditimpa satu musibah ataupun keburukan. Maka hari ini alhamdulillah kita bersyukur sama Allah. Apapun kondisi kita hari ini, kita tetap memanjatkan semua rasa syukur kepada Allah, semua nikmat yang sudah Allah berikan. Alhamdulillah, meskipun kondisinya masih seperti ini, tetap harus kita syukuri sambil terus berdoa dan berupaya supaya nanti keadaannya terus membaik sehingga kita bisa melaksanakan kajian seperti sebelum pandemi, ya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beritiba, kita mengikuti apa yang menjadi jalan dan sunnah Rasul. Maka kalau kita mengaku mencintai Rasul, itu buktikan. Bagaimana pembuktian cinta Rasul adalah salah satunya dengan memperbanyak berzikir, memperbanyak sholawat kepada beliau, dan juga bagaimana menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Maka mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah Nabi, karena memang dalam masalah ibadah itu syarat diterimanya cuma dua saja. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Maka ketika kita sudah melakukan ibadah dengan dua syarat utama ini, mudah-mudahan ini menjadi pemberat amal kebaikan kita di surga, dan nanti akan memberikan kita syafaat dari Rasulullah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah, insya Allah mulai bulan Januari kemarin di tahun 2021, tema kajian saya berubah dari yang tadinya membahas tentang akhlak, dan insya Allah per Januari kita membahas tentang kematian. Dan saya memakai buku rujukan ini, judul aslinya adalah At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Kemudian bukunya sudah diterjemahkan. Ini buku karangan Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Ini ada 2 jilid yang sangat tebal, lebih dari 500 halaman, dan buku ini saya rekomendasikan untuk kita kaji, kita bahas, ya, karena memang tuntas sekali bagaimana membahas tentang bekal menghadapi kehidupan abadi. Karena di sini nanti akan dijelaskan secara runut bagaimana tentang kematian, bagaimana tentang roh, bagaimana alam kubur, tanda-tanda kiamat, tiupan sangkakala, ada syafaat, ada catatan amal, bagaimana kita meniti sirat, bagaimana keadaan surga dan juga neraka.
Jadi ibu-ibu, insya Allah kita akan bahas buku ini secara runut sekali dari awal, dan kita memang masih pembahasan di bab-bab awal. Nanti kalau ibu-ibu menghendaki untuk membeli bukunya, bisa pesan sendiri, bisa lewat online bisa, atau bisa datang ke toko buku Islami. Saya rekomendasikan di toko buku Arafah di Ngeruki, atau bisa nanti lewat kolektif, lewat kajian Humaira. Dan buku ini memang 2 jilid, jadi tidak bisa beli hanya satu karena sudah satu paket. Nah, insya Allah akan kita bahas secara runut dari awal, dan memang sudah kita bahas sampai di halaman 44. Tapi karena memang kemarin kajiannya secara online ya, jadi mungkin ibu-ibu juga belum memegang bukunya, juga memang belum menyimak dari awal. Maka di perdana offline ini insya Allah saya jelaskan, namun secara ringkas saja, mengingat ini sudah pernah kita bahas di kajian-kajian sebelumnya. Jadi yang akan kita bahas di dalam buku ini pertama adalah bagaimana ada larangan kita meminta kematian. Jadi kalau hari ini Allah memberikan ujian kepada kita dengan cobaan yang berat, misalkan ada orang yang diuji dengan sakit yang parah, diuji dengan ujian yang bertubi-tubi, mungkin suaminya goda, mungkin anak-anaknya bermasalah, mungkin tetangganya tidak ada yang mendukung, mungkin mertuanya juga selama ini tidak merestui pernikahan dengan anaknya misalkan. Ada setiap ujian setiap orang, dan kehidupan orang itu memang tidak pernah lepas dari ujian. Kalau orang Jawa bilang urip kuwi sawang sinawang gitu ya, hidup itu enak sebagaimana orang melihatnya saja enak, padahal sebenarnya kita yang menjalani ya pasti tidak lepas dari ujian. Ada yang diuji lewat suaminya baik, ternyata anaknya bermasalah. Suami baik, anak taat, ternyata tetangganya julid gitu ya. Suaminya baik, tetangganya baik, anaknya baik, mertuanya yang gak suka. Ada aja, ujian itu gak pernah lepas dari kehidupan kita. Maka kalau dalam kondisi kita hidup itu berat, maka tidak boleh sekalipun kita meminta kematian sama Allah. Larangan gitu ya. Ya Allah, nek hidup kayak gini abote, wes mending aku tak mati wae. Ngerasa kayak anak-anak koyo ngene, bojo kurang ngurus misalkan ya. Maka tidak boleh meminta kematian di saat ujian kita sedang berat. Dengan sabda Rasulullah, la yatamannayanna ahadakumul mauta lidurrin nazala bihi. Jangan sekali-kali kalian minta kematian disebabkan musibah yang menimpa dirinya. Fa in kana labudda mutamanniyan. Tapi kalau seandainya memang kita harus meminta mati, misalkan kita ngerasa ya Allah, sakit yang aku derita ini berat. Justru kalau aku ini hidup, kesian orang-orang yang ada di sekitarku. Anakku jadi apa-apa susah, aku nyusahin suami, nyusahin anak. Maka kalau kematian itu menjadi sebuah keharusan dia meminta, maka berdoalah kepada Allah. Faliyakul, hendaklah dia berdoa. Bagaimana doanya yang diajarkan oleh Rasulullah? Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkanlah aku. Maka natil hayatu khairan li, selama hidup itu baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku, matikanlah aku ya Allah, idza kanatil wafatu khairan li, selama kematian itu baik untukku. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita dalam kondisi memang harus meminta kematian. Jadi nggak boleh ya Allah wes aku mati wae, nggak boleh. Tapi berdoa sama Allah, ya Allah hidupkan aku ketika hidup itu baik untukku, dan wafatkanlah aku ketika wafat itu baik untukku. Kita minta sama Allah keadaan mana yang terbaik menurut Allah. Apakah terbaik menurut Allah kita hidup ataukah mati? Kalau misalkan memang menurut Allah, oh lebih baiknya kita hidup karena amal kita belum cukup, maka kehidupan itu baik untuk kita. Tapi kalau Allah melihat kematian lebih baik, mungkin insya Allah kalau mati sekarang ditutup dengan husnul khatimah, dosa-dosanya semua sudah diampuni. Kalau daripada nanti hidup justru malah terkena fitnah yang lebih besar, maka Allah akan mencabut nyawa kita melalui malaikat maut. Maka minta sama Allah mana yang terbaik antara kehidupan dan kematian, kalau memang kita harus menginginkan kematian itu. Namun di dalam hadis yang lain Rasulullah justru bersabda, badiru bil mauti sittan, segeralah kalian minta kematian kalau melihat ada 6 perkara. Nah, jadi hadis ini sepertinya berbeda seperti hadis yang pertama loh. Tadi katanya nggak boleh minta mati. Kok
Kok sekarang justru di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kenapa kok justru segera meminta kematian? Ini ada penyebabnya. Jadi kalau yang pertama tadi, kita tidak boleh meminta kematian kalau ujian kita lagi berat. Hadis yang kedua ini, justru kalau kita merasa iman kita lagi tinggi, kita lagi cinta sama Allah sedalam-dalamnya, kita mungkin, ya Allah, ini tahajudku lagi mempeng tiap hari gak pernah putus. Ya Allah, ini aku lagi ngaji baca Quran minimal 1 juz itu bisa selesai. Ya Allah, ini aku sedekahnya lagi jor-joran. Ya Allah, ini aku lagi benar-benar cinta kepada Engkau, lagi benar-benar dalam banget. Jadi ketika iman kita itu lagi di atas, kita merasakan nikmat hidup di dalam Islam, ibadah yang luar biasa nikmat, maka justru boleh kita meminta kematian. Jadi kalau tadi nggak boleh, karena iman kita lagi lemah, kita merasa, ya Allah wes aku mati wae koyong ini, itu justru nggak boleh, karena kita lagi futur. Jadi yang namanya iman memang yazid wa yankus, iman itu akan naik turun. Yazidu bitta'ah, akan naik dengan ketaatan, wa yankusu bil ma'siyah, dan akan berturun dengan kemaksiatan. Maka kalau kondisi kita lagi down, lagi galau, lagi kalut, lagi sedih, nggak boleh minta mati. Tapi justru kalau kita lagi semangatnya ibadah, justru boleh minta mati. Maka ketika melihat ada 6 perkara, nah 6 perkara ini apa? Sabda Rasulullah, badiru bil mauti sitan, segera minta kematian. Dengan syarat iman kita lagi tinggi, ketika melihat 6 perkara. 1, imratas sufaha, apabila kalian sudah melihat orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Syarat pertama. Jadi kalau ibu hari ini ngelihat nih, yang jadi pemimpin berasal dari orang-orang bodoh gitu ya. Ya kayak kemarin baca berita itu yang dilakukan oleh pemerintah, utang untuk bayar bunga utang ya. Jadi bunga utangnya 405 triliun, itu bunganya saja. Karena kalau pokoknya utang lebih dari 4.000 triliun. Nah ini kemarin minjem utang untuk bayar bunganya. Nah ini kalau kita lihat, Jani pinter banget ya. Ada orang yang utang buat utangnya ya sama orang yang utangi, nanti bayar utang ya sama orang yang utangi juga gitu ya. Jadi kalau kita lihat hari ini, ya Allah, ngelihat berita itu cuma bisanya ngelus dada, ya Allah, kapan punya pemimpin-pemimpin yang mereka bertakwa. Masya Allah, orang itu kalau dipimpin, atau masyarakat itu kalau dipimpin oleh pemimpin yang bertakwa. Sebuah kisah contoh misalkan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang digadang-gadang sebagai khalifah kelima, saking adilnya beliau. Umar bin Abdul Aziz ini ketika beliau memimpin, saking adilnya masyarakatnya, sampai orang-orang yang ada di Baitul Mal, harta yang ada di Baitul Mal, sampai pasukannya itu bingung harus dibawa kemana harta segini banyak, karena numpuk di Baitul Mal, gak ada yang bisa diberikan zakat. Karena semua orang yang ada di negeri tersebut sudah bayar zakat dan semua orang sudah kaya. Jadi sampai para pasukannya itu berkeliling ke seluruh pelosok negeri, siapa yang berhak menerima zakat, dan gak ada satupun yang berhak menerima karena semuanya sudah bayar zakat. Itu pada masa pemerintahannya Umar bin Abdul Aziz. Sampai akhirnya pasukannya mengatakan, ya Khalifah, ini harta di zakat mal itu menumpuk, tidak ada satupun orang yang berhak menerima zakat. Bahkan hasil panen pun melimpah ruah. Sampai kata beliau, sebarkan hasil panen ini di atas perbukitan supaya tidak ada lagi burung, tidak ada lagi hewan yang tinggal di negeri kaum muslimin yang mati kelaparan. Ibaratnya hewan aja itu sampai sejahtera. Sampai dikisahkan serigala saja tidak mau makan domba. Itu dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz begitu. Nek serigala sampai nggak mau makan domba, itu saking sudah waraknya gitu loh, saking sudah tercukupi semua kebutuhannya. Maka pada saat malam menjelang kematian Umar bin Abdul Aziz, ada seorang laki-laki melihat di gurun pasir, kok ada seekor serigala makan domba, dan ini pemandangan yang aneh. Padahal selama ini dia tidak doyan. Ternyata pasti ada sesuatu ini, dan ternyata betul malam itu adalah kematian Umar bin Abdul Aziz. Maka inilah ketika sebuah negeri dipimpin oleh orang yang bertakwa, banyak keberkahan yang Allah berikan kepada negeri ini. Maka ke hari ini ketika kita melihat banyak orang-orang bodoh menjadi pemimpin, dan ini tanda pertama yang disebutkan oleh Rasulullah, segera minta kematian. Kenapa kok segera minta kematian? Khawatir kita ini nggak bisa jaga iman di masa yang akan datang. Ya, kalau hari ini kita itu bisa, imannya lagi kuat, kita lagi semangat ibadah, belum tentu 5 tahun lagi kalau kita hidup, kita tuh masih memegang iman yang sama dengan hari ini.
Karena nggak ada yang pernah bisa menggaransi iman kita. Apakah bisa selalu hangat seperti ini? Maka kalau hari ini kita merasa, ya Allah, ini lagi nikmat banget ibadah, segera minta kematian. Maka yang pertama tandanya, apabila orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Yang kedua, wakafratas syarti, dan banyaknya tanda-tanda kiamat sudah muncul. Tanda kedua, ya, boleh minta kematian kalau kedua sudah banyak muncul tanda kiamat. Baik itu tanda kiamat sughra, ini semua sudah dibuka, sampai nanti tanda kiamat kubro. Tanda kiamat kubro itu yang kemudian dijelaskan di dalam hadis, sampai nanti peristiwanya hari kiamat itu akan dibuka dengan 10 tanda, yang kalau satu tanda ini sudah dibuka, jadi ibaratnya kita kayak punya kalung dari mutiara, kalau ini sudah kita potong ujungnya, satu mutiara jatuh akan diikuti dengan berjatuhannya mutiara-mutiara yang lain. Begitulah tanda kiamat besar kalau satu sudah terbuka. Jadi satu sudah kebuka, 2, 3, 4, 5, 6, terus sampai dengan 10. Dan pertama kali terbuka nanti adalah dengan peristiwa Dukhan. Itu nanti dalam insya Allah di buku ini nanti dijelaskan bagaimana tentang tanda-tanda kiamat. Namun akan pertama kali dibuka tanda kiamat kubro itu dengan peristiwa Dukhan ataupun asap. Jadi asap tebal yang akan menyelimuti seluruh permukaan bumi, bukan cuma di satu negara saja, tapi seluruh dunia akan diliputi oleh asap tebal. Nah, asap tebal ini penyebabnya apa? Wallahu a'lam bishawab. Namun dari beberapa penelitian BMKG atau badan meteorologi yang sifatnya dunia, mereka meneliti, wallahu a'lam bishawab, ini penelitian mereka ya, sekitar tahun 2023 kabarnya akan ada ekor komet yang menabrak bumi sehingga itu memicu ledakan yang sangat dahsyat. Apakah ini yang menjadi pertanda Dukhan pertama kali muncul? Wallahu a'lam. Maka orang-orang ahli meteorologi hari ini berusaha untuk menggagalkan bagaimana tabrakan komet tersebut supaya tidak jadi menabrak bumi. Bahkan di Amerika itu hari ini mereka sudah menyiapkan bunker-bunker rahasia, yang di bunker yang di dalam bawah tanah itu semua mereka isi dengan perbendaharaan makanan, persediaan oksigen yang cukup, bahkan mereka punya tanaman-tanaman hidroponik yang ada di dalam bunker mereka, yang mereka hari ini sembunyikan itu di kawasan mana, sebagai bentuk persiapan kalau Dukhan itu terjadi. Sekarang kita lihat begini, orang yang tidak percaya dengan Allah saja, orang yang kafir saja, ketika kemudian melihat ada tanda-tanda itu, mereka mempersiapkan sedemikian rupa. Walaupun kalau kita lihat film-film barat itu kan memang seperti tentang hari kiamat, itu seolah-olah mereka menyebut kalau nanti dunia itu sudah hancur, akan ada dunia yang baru yang bisa menggantikan. Dan hari ini mereka sudah meneliti planet Mars, yang kabarnya planet Mars sudah bisa dihuni oleh makhluk hidup, dan mereka merasanya bahwa nanti kalau bumi hancur, mereka mau pindah ke sana. Nah, inilah orang tuh kalau nggak punya iman begitu gitu loh. Mereka punya teknologi yang canggih, tetapi iman yang nggak ada, ya berpikir bahwa semua yang akan punah akan ada sesuatu yang baru. Bagi kita kaum muslimin, kita tidak seperti itu. Bagaimana mempersiapkan amal terbaik, karena Allah perintahkan, Allah akan menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kan gitu ya, untuk menguji kita mana di antara kita yang amalnya terbaik. Allah tuh nggak sebut aktsaru amala, Allah nggak nyebut mana amal kalian yang terbanyak, enggak, karena banyak saja nggak cukup. Kalau kemudian tidak baik, maka yang Allah lihat adalah mana amal kalian yang terbaik, karena Allah hanya akan menerima amalan-amalan yang baik saja, yang tidak cacat. Maka ini yang harus kita persiapkan ya. Jadi kalau benar Allah alam bisawab 2023 akan ada ekor komet yang kemudian menabrak bumi sehingga itu memicu ledakan besar. Kalau ledakan ini dia ada di kutub utara atau kutub selatan, niscaya semua gunung es yang ada di sana akan hancur, akan luber, dan itu memicu tsunami setinggi 300 meter. Dan kalau versinya orang barat, karena mereka sudah bikin film tentang ini, kemarin saya sempat ngelihat ada film Greenland judulnya yang dibuat oleh Amerika. Kalau yang film-film sebelumnya bercerita tentang kiamat, kalau ini, kalau saya lihat, saya perhatikan ini mengambil tentang Dukhan, tentang asap tebal itu. Tapi orang Amerika menganggap bahwa jadi kalau di dalam film itu ceritanya adalah bagaimana orang-orang yang berpotensi kayak dokter, insinyur pembangunan itu dipindahkan sama Amerika lewat
pesawat militer khusus untuk ke Greenland, yang itu bunker bawah tanah sudah disiapkan. Nah ini adalah salah satu upaya mereka untuk bisa terhindar dari tanda kiamat itu gitu loh. Padahal bagi kaum muslimin ya itu tidak akan bisa dihindari oleh semuanya, meskipun kita punya bunker serapat apapun, semaksimal mungkin yang kita persiapkan ya tetap tidak akan bisa. Maka kalau sudah tanda kiamat pertama, dukhon itu muncul dengan 40 hari matahari tidak bersinar, betul-betul semua dunia itu gelap gulita, dengan kita teknologi semua akan punah, mobil, motor, listrik, air semuanya akan mati. Maka sampai dalam keadaan seperti itu, Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, karena saking gelap gulitanya, orang itu menempelkan, jadi ini telapak tangan, naruh telapak tangan di depan mata aja sampai nggak kelihatan, saking gelapnya. Maka kemudian Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana waktu sholat kita pada saat itu? Dan Rasulullah mengatakan, kalian kira-kira saja. Saking tidak bisanya kita untuk melihat apapun. Bahkan disebutkan kalau nanti peristiwa dukhon itu terjadi, orang itu sampai membunuh hanya gara-gara rebutan satu potong roti. Saking mencekamnya kondisi tersebut ya. Dengan semua hewan ternak sudah mati, dengan pohon-pohon, buah-buahan, ladang semuanya tandus, dan itu 40 hari matahari tidak bersinar. Maka ketika 40 hari matahari bersinar, semua orang sudah dalam keadaan kelaparan, semua orang sudah melihat hewan ternak mati, bahkan mereka sampai rela memakan bangkai. Kondisinya seperti itu baru tanda kiamat yang pertama dibuka dukhon. Belum lagi nanti setelah dukhon masih ada Ya'juj Ma'juj, masih ada hewan-hewan melata yang keluar dari muka bumi, sampai nanti kemunculan Dajjal. Kemunculan Dajjal itu luar biasa. Bagaimana fitnahnya itu hari ini kalau kita lihat ya. Fitnah uang saja itu sampai bikin orang lupa segalanya. Fitnah uang aja sampai orang bisa menggadaikan iman, bisa sampai membunuh orang lain, itu hanya karena uang. Apalagi kalau nanti Dajjal beneran yang muncul. Dan disebutkan Dajjal itu makhluk. Dajjal itu dia seorang pemuda, kalau dalam hadis Rasulullah dia seorang pemuda yang rambutnya keriting, kemudian kulitnya hitam legam, kemudian disebutkan jalannya, kakinya itu bengkok, dengan matanya satu yang hampir copot seperti buah anggur yang merah yang hampir lepas dari tangkainya, jadi benar-benar melotot, matanya satu. Kemudian ada tulisan kafarah, baik orang yang dia bisa membaca bahasa Arab atau tidak akan tahu bahwa ini adalah Dajjal. Maka ketika dia keluar dari ke muka bumi, dia bisa menunjuk, dia seperti Tuhan. Dia ketika melewati sebuah tanaman yang subur, kemudian di situ ada pengikut-pengikutnya, ada yang menjadi pengikutnya Rasulullah. Misalkan kita sebagai orang-orang yang paham tentang Al-Quran dan Sunnah tidak mau menjadi pengikutnya Dajjal, dia hanya menunjuk begini, set, dia tunjuk, maka semua yang subur, semua yang mengalir air, semua akan menjadi tandus dan tidak ada air yang mengalir setetes pun. Itu kalau kemudian kita tidak menjadi pengikutnya Dajjal, dia mampu melakukan itu. Namun bagi orang-orang yang mengikuti Dajjal, dari yang tadinya tandus, dia hanya tunjuk begini, semuanya akan berubah menjadi subur, dan semua yang dibutuhkan oleh pengikutnya ini bisa disediakan oleh Dajjal. Dia bisa membunuh orang dengan jarinya, dia bisa kemudian begini, set, ya sampai dibelah jadi dua. Kemudian dari yang mati ini dia bisa hidupkan. Benar-benar dia mengaku sebagai Tuhan. Dan itu nyata di hadapan orang-orang semuanya. Hari ini misalkan ada orang-orang yang kemudian punya pengikut, contoh lah misalkan wala'iyadzubillah, saya mungkin harus sampaikan kepada ibu-ibu mungkin yang punya anak-anak perempuan atau remaja-remaja yang hari ini masih mengagungkan bahkan mendewakan orang-orang Korea. Na'udzubillah min dzalik ya. Saya hari ini kalau ngeliat tuh ngelus dodo, maksudnya gini, orang Korea, K-pop seperti itu, yang mereka tidak memiliki power apapun saja, orang remaja-remaja kita itu sampai bisa dibuat cinta mati, bahkan kayak hilang akal dengan keberadaan mereka. Bagaimana kalau Dajjal yang muncul gitu loh, yang jelas-jelas memiliki segala apa yang bisa dilakukan, itu nyata di depan dia. Apakah yakin saat Dajjal muncul kita bisa menggaransi iman kita nggak akan menjadi pengikutnya Dajjal? Maka sampai Rasulullah bersabda, kalau nanti kalian mendengar tentang kemunculan Dajjal, tahan anak-anak wanita kalian dan istri-istri kalian di dalam rumah, sampai tali ikat mereka kencang-kencang di dalam rumah supaya mereka tidak melihat dan tidak mengikuti bagaimana Dajjal. Saking apa? Orang tuh kalau lihat mesti jadi pengikutnya, karena dia bisa membawa surga dan neraka ada di tangannya.
Maka kata Rasulullah, kalau dia menawarkan surga atau nerakanya, pilihlah yang menjadi nerakanya. Itu yang kalau kita lihat di depan mata jelas-jelas surga dan neraka. Lah ini uang aja di depan mata kita, ibaratnya kalau kita nggak milih uang, kita juga nggak dapat apa-apa gitu loh. Maksudnya tidak dapat nerakanya. Itu saja masih banyak orang yang terlena kok dengan fitnah uang, apalagi jelas-jelas Dajjal nanti yang muncul. Maka banyak berdoa, minta kepada Allah perlindungan dari fitnahnya Dajjal, ya. Maka hari ini kalau kita lihat sudah semakin muncul banyak tanda kiamat. Baru nanti setelah Dajjal keluar, memang Dajjal keluar nanti hanya 40 hari saja di muka bumi. Namun satu hari pertama lamanya seperti 1 tahun, satu hari kedua lamanya seperti 1 bulan, satu hari ketiga lamanya seperti 1 minggu, satu hari keempat sampai dengan hari ke-40 itu seperti hari-hari biasa. Barulah kemudian nanti Dajjal bersama dengan pengikutnya masuk ke sebuah kota yang ada di hari ini di Palestina atau di Israel, yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah namanya adalah Babulut. Itu yang disebutkan di dalam hadis. Dan hari ini Babulut itu sudah ada di Israel. Dan orang Israel sudah mendesain, sudah menghiasi kota Babulut ini sedemikian rupa karena tahu sebentar lagi Dajjal akan muncul. Nah, kemudian baru nanti kaum muslimin bersama dengan Nabi Isa dan juga Imam Al-Mahdi membunuh Dajjal. Barulah setelah itu dunia dipimpin oleh Imam Al-Mahdi selama 7 tahun saja. Saking adilnya Imam Al-Mahdi karena beliau mampu untuk mengembalikan seluruh kekhilafahan atau kepemimpinan ala khilafatin nabi, manhaj ala khilafatin nubuwah. Jadi manhaj atau konsep hukum yang akan dibawa oleh Imam Al-Mahdi adalah seperti konsep kenabian, seperti pada zaman kekhilafahan Nabi. Semuanya dipimpin oleh beliau itu dalam kondisi adil, aman, sejahtera. Bahkan nanti sampai seorang anak kecil memasukkan tangannya ke mulut ular yang berbisa, itu sampai sudah tidak menggigit, saking amannya negeri tersebut. Tapi hanya 7 tahun saja. Baru setelah itu nanti ada angin sepoi-sepoi yang bertiup dari arah Yaman yang akan mematikan seluruh kaum muslimin yang tersisa. Baru setelah itu tanda kiamat ke-8, ke-9, ke-10 itu sudah kita tidak mengalami karena di situ diisi oleh orang-orang kafir. Tapi dari semua rangkaian hari kiamat yang kubro itu kaum muslimin masih mengalami, mulai dari Dukhon, Ya'juj Ma'juj, Dawab, kemudian nanti Dajjal, Nabi Isa, kemudian berperang dengan Al-Mahdi, itu semuanya masih mengalami. Maka kalau hari ini kita sudah melihat sebelum tanda kiamat kubro itu dibuka, kita sudah melihat banyak tanda-tanda kiamat sughro, mulai dari bencana alam yang terus-terusan, mulai dari bagaimana orang hari ini meninggikan bangunan-bangunan megahnya, kemudian bagaimana ada anak yang melahirkan seorang pembantu melahirkan anak tuannya. Ini semua tanda-tandanya sudah ada. Maka segeralah minta dimatikan oleh Allah. Kalau kita merasa iman kita sudah cukup, bekal kita rasa sudah bisa untuk kita datang menghadap Allah. Ya, kemudian yang ketiga, wabai al-hukmi. Tanda yang ketiga, boleh kita minta kematian kalau sudah melihat hukum diperjualbelikan. Dan ini juga sudah banyak terjadi di negeri kita. Yang keempat adalah wastighfafan biddam. Orang mudah mengalirkan darah. Pembunuhan dianggap remeh. Orang mudah saja membunuh tanpa ada alasan yang jelas, dia mudah untuk mengalirkan darah. Kemudian yang kelima, wa qati'atar rahim. Orang mudah untuk memutuskan tali silaturahim. Yang keenam, wa nash'an yattakhidunal qur'ana mazamira. Dan orang-orang yang keenam adalah mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai nyanyian. Yuqaddimunahu ar-rajul liyughannihim bil Qur'an wa in kana aqalluhum fiqhan. Dan orang yang tampil menyanyikan Al-Quran adalah orang yang paling sedikit pemahaman ilmu agamanya. Dan ini terjadi beberapa waktu yang lalu ketika pelantikan presiden, kemudian yang menjadi qari itu membacakan Al-Quran dengan langgemnya, langgem Jawa. Ini menjadikan Al-Quran sebagai nyanyian. Bahkan nanti kalau bisa dicari di YouTube, itu sudah ada yang menyanyikan Al-Quran dengan versi seriosa. Dan itu dinyanyikan dengan diiringi dengan alat musik, ada biola, ada gitar, ada yang dirjen begini-begini, dan itu membacakan surat Al-Hujurat. Saya ketika ngelihat itu, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan benar hadis Rasulullah, ya, orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai nyanyian dan yang tampil menyanyikan Al-Quran adalah orang yang paling sedikit pemahaman ilmu agamanya. 6 perkara ini, 6 tanda ini
Ketika kita lihat saya ulang, apabila melihat orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Yang kedua, banyaknya tanda kiamat yang sudah muncul. Ketiga, hukum diperjualbelikan. Yang keempat, pembunuhan dianggap remeh. 5, orang mudah memutuskan tali silaturahim. Yang keenam, menjadikan Al-Quran sebagai nyanyian. Dan yang tampil menyanyikan Al-Quran adalah orang yang paling sedikit pemahaman ilmu agamanya. Maka 6 pertanda ini, kata Rasulullah, badiru bil mauti, segeralah kalian meminta kematian. Kemudian di bab yang selanjutnya yang sudah kita review di bulan-bulan sebelumnya, bagaimana kita mengingat mati dan bersiap untuknya. Maka orang itu ada yang hatinya keras. Maka apa sih penyebab kerasnya hati? Tentu karena dosa dan kemaksiatan. Jadi setiap dosa yang dilakukan itu hakikatnya dia akan membawa nuqtah sauda, dia akan membuat noktah hitam yang ada di dalam hati. Maka ketika semakin dia melakukan dosa dan kemaksiatan, jadi iblis itu, Rasulullah di dalam Al-Quran Allah sebutkan, walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan telah kami jadikan setiap nabi ataupun orang-orang yang mengikuti jalannya para nabi itu punya musuh. Musuh dari siapa? Dari syaitan. Syaitan itu kata sifat. Setan itu bukan makhluk tertentu, tapi syaitan itu adalah sifat jahat. Baik setan ini berasal dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, ini namanya setan. Jadi kalau ada jin yang jahat, yaitu setan. Ada manusia yang jahat, ya kui setan, gitu ya. Jadi kui setan menungso gitu ya. Ya memang setan itu begitu, bukan ya ada setan mesti hantu, bukan ya. Setan itu adalah kata sifat. Maka setiap orang kita ini yang mengikuti jalannya para nabi pasti punya musuh, kata Allah begitu. Mbah musuhe jin, mbah musuhe menungso, tapi yang sama-sama sifatnya jahat. Maka bagaimana sih jebakan syaitan itu? Jebakan syaitan itu beraneka ragam. Ada yang kemudian orang-orang digoda dengan dosa-dosa besar. Ada orang yang digoda dengan pelaku kemaksiatan, misalkan digoda dengan zina, dia bisa tertarik. Tapi bagi orang-orang yang sudah ngaji nih seperti ini, digoda dengan zina insya Allah nggak mempan. Digoda ibu dikasih tiket gratis nonton XO misalkan, apa yang Korea, K-pop gitu ya, mau bu? Enggak lah, wah kok dikasih tiket gratis, mbok sing neng VIP yo emoh gitu ya. Ya sudah, bukan zamannya, nggak masanya. Wis ngaji kok nonton konser. Itu setan bukan berarti kemudian wah raiso iki aku nggoda karo konser, wes aku tak mutung we. Bukan begitu. Setan itu nggak pernah mutung, nggak pernah putus asa untuk menggoda manusia. Maka dia akan mencoba untuk merubah taktiknya. Dari yang dirubah dengan dosa besar nggak bisa, akan dirubah taktiknya bagaimana orang itu melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Jadi dia merasa bahwa dia ibadah. Oh aku ki maulitan ibadah misalkan gitu ya. Lu aku dikiran ki ibadah. Mosok yo ra eto. Nah, dia merasa melakukan ibadah padahal ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan, dan ini adalah salah satu jebakan iblis. Maka dalam masalah ibadah kita harus tegas ya, bahwa diterima itu syaratnya cuma 2. Nek enggak ikhlas karena Allah ya sesuai dengan sunnah Rasul. Karena tidak setiap yang kita lakukan ikhlas mesti benar. Kalau caranya juga tidak sesuai dengan tuntunan, tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah, justru menjadi amalan yang tertolak. Jadi salah satu jebakan iblis, ada yang digoda dengan dosa-dosa besar, bahkan membuat dosa-dosa besar kalau Allah sebutkan zukhrufal qawli ghurura. Mereka menjadikan orang-orang musuh-musuh kita itu menjadikan dosa-dosa besar itu ada zukhruf, ada hiasan-hiasan, sehingga tampak dosa itu menjadi sesuatu yang menarik, tidak lagi jijik kita mendengar dosa tersebut. Contoh misalkan, kalau dulu dengar kata pelacur itu kayaknya hina banget, tapi begitu sekarang namanya berubah jadi kupu-kupu malam, bahkan ada lagunya sampai si kupu-kupu malam, itu kan kita ngerasanya kupu-kupu cantik ya, warna-warni, mencelok sana, mencelok sini, tapi kan nggak lagi ada rasa jijik karena kalimatnya kupu-kupu. Nah itu salah satu misi mereka, bagaimana dosa besar itu tidak lagi menjijikkan di telinga manusia. Lagi contoh kaum LGBT atau lesbian, gay, bisex, transgender, yang dulu kalau kita dengar kata ih hombreng, ih lesbong gitu ya, karena saking nek dengar kata lesbi ki gitu ya, homo juga, oh mosok yo lanang kok seneng karo lanang, kayak yo opo penake gitu. Cuman ya mereka sampai bangga dengan sebutan LGBT,
Tapi akhirnya mereka merubah nama mereka menjadi kaum pelangi. Dan hari ini simbol-simbol pelangi itu banyak banget. Maka hati-hati ibu ya, kalau mungkin membelikan anak gadisnya atau mungkin mampir ke toko aksesoris, itu simbol-simbol entah rainbow, entah gambar pelangi merah, kuning, hijau, entah apapun itu yang sifatnya pelangi, itu sebenarnya salah satu misi mereka untuk memfamiliarkan kita dengan kaumnya mereka. Dan mereka menganggap bahwa kaum pelangi itu ya warna-warni, keberagaman, dan mereka adalah salah satu bagian dari masyarakat yang memang menciptakan keberagaman itu. Dan memang mereka minta untuk kita hargai keberadaan mereka. Bahkan mereka punya simbol-simbol kaos misalkan. Ini saya harus sampaikan juga karena khawatir anak-anak kita masih beli kaos yang itu simbol mereka. Kaos branded soalnya ya, yang mereknya GAP. Ibu-ibu mungkin ada anak atau pernah beliin suaminya atau apa yang ada tulisan GAP, GAP. Itu sebenarnya singkatan dari apa? Gay and proud. Gay itu gay, penyuka sesama jenis. And proud itu bangga. Jadi mereka memang bikin simbol itu supaya mengabarkan kepada sesama penyuka sesama jenis bahwa nih loh, lihat, aku gay dan aku bangga menjadi gay itu. Nah ya, maka simbol-simbol seperti ini kita harus paham supaya jangan sampai membuat orang itu jadi wes biasa aku pelangi, wes biasa aku kaos GAP. Itu loh, itu salah satu misi mereka ya. Jadi membuat dosa-dosa besar terasa menarik dengan merubah kalimat-kalimat itu. Kemudian apalagi jebakan iblis selanjutnya adalah membuat sesuatu yang mubah menjadi berlebihan. Contoh nih, WA itu mubah bu, jenengan WA-nan itu mubah, tapi nek WA-nya online terus 24 jam, kuwi yo jebakannya iblis gitu loh. Ada orang yang kalau kita ngelihat misalkan kita mau WA, online, kita 2 jam lagi buka, online lagi, iki janjane offline-nya kapan toh? Lah kok nek arep setiap buka WA orang ini online terus. Nah itu perkara mubah yang dianggap berlebihan. Ngobrol boleh, tapi nek ngobrol dari mulai habis isya sampai jam 12 malam itu ya berlebihan. Nanti ya Allah wis jam 12, yo dilanjutke sesok meneh ya. Ya Allah cek arep lanjut sesok. Itu ya banyak loh orang-orang yang begitu. Contoh makan itu mubah. Kita seneng apa? Seneng misalkan sate ayam Ponorogo misalkan ya. Tapi nggak harus ayo neng Ponorogo ngopo golek sate ayam. Lho kene wae enek kok neng bedo rasane nek karo neng Ponorogo langsung. Nah itu juga perkara mubah yang dibuat berlebihan. Maka hati-hati dalam perkara ini ya. Rasulullah itu menyebutkan tidak boleh kita itu khusus melakukan safar yang panjang selain dari mengunjungi 3 masjid ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Artinya apa? Kalau bahasa Jawa itu ngepenke untuk melakukan safar yang itu ada masyaqqah, ada sesuatu yang kita tempuh dalam perjalanan yang berat, kok hanya untuk sesuatu itu diharamkan oleh Rasulullah. Jadi khusus ke Jogja mangan apa, gudeg apa gitu ya, padahal di Solo jani ada. Nah mengkhususan itu yang tidak diperkenankan. Walaupun makanan itu boleh, tapi ketika sesuatu yang boleh, sesuatu yang mubah dijadikan sesuatu yang berlebihan, ini adalah taktik dan strategi iblis, strategi setan untuk menggoda kita ya. Maka termasuk kita digodanya adalah akan diingatkan selalu tentang perkara-perkara dunia dan tidak ingat tentang perkara akhirat dan tentang kematian. Kenapa mengingat mati itu kemudian Rasulullah sabdakan fa'akfiru min dzikri hadimil ladzati yakni al-maut. Kata Rasulullah adalah akfir, perbanyaklah mengingat segala macam kelezatan dunia yaitu kematian. Artinya apa? Pemutus segala kelezatan dunia. Karena mati itu ya memutuskan segala macam kelezatan dunia. Dan perintah Rasulullah akfir. Akfir itu kalau bahasa Arab pakainya fi'lul amr. Kalau nanti kita masuk ke dalam kaidah usul fikih sebelum jadi ke hukum fikih. Jadi kalau hukum fikih itu ada wajib, haram, mubah, sunnah, makruh, itu hukum fikih. Tapi metode untuk menjadi sebuah hukum fikih namanya adalah usul fikih. Nah, di dalam usul fikih itu ada metodenya, ada kaidahnya. Al aslu fil amri lil wujub. Asal dalam setiap penggunaan fi'il amr atau kata kerja perintah itu hukumnya wajib. Berarti di dalam hadis ini mengingat kematian itu bukan sunnah hukumnya, tapi wajib bagi kita mengingat kematian. Maka pernah ada seorang budak wanita datang kepada Aisyah, kemudian dia ibunda Aisyah, aku bertanya tentang kerasnya hatiku, bagaimana solusinya? Maka ibunda Aisyah mengatakan, akfiri al-mauta tariqu qalbaki,
Perbanyaklah mengingat mati, niscaya hatimu menjadi lembut. Nah, jadi kalau hari ini ada orang yang angel banget dikandani, watos banget, kepalanya atos, atine atos gitu ya, bisa jadi karena dosa tadi, dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, yang dia belum sempat taubati, belum sempat dia istighfari. Dia nggak bisa digoda dengan dosa besar, tapi akhirnya digoda dengan dosa-dosa kecil yang dianggap remeh. Hati-hati loh ini ya, ini juga jebakan iblis. Jadi orang hari ini nggak melakukan dosa besar, tapi dia melakukan dosa kecil, mungkin gosip, mungkin misalkan nonton TV, sebenarnya boleh Bu. Tapi kalau ada orang yang nonton, maaf nih, karena saya banyak melihat ibu-ibu tuh senang banget sama Ikatan Cinta, sinetron gitu ya, sinetron. Ketinggalan satu, ayo toh gendang iki loh, sinetronnya sarap bubar, mungkin lagi keluar bersama dengan anak ya, sama suami, quality time, wes gendang, ayo toh cepet iki loh, sinetronnya ketinggalan, iki lagi seru-serunya misalkan. Yo mubah nonton TV itu, tapi ya itu berlebihan, itu ya jebakan juga. Maka hati-hati dalam perkara-perkara demikian ya. Nah, jadi kalau kita melihat seperti itu menimbulkan dosa yang kita anggap remeh, kecil, tapi karena kecil itu kalau dianggap remeh lama-lama akan jadi besar. Maka Imam Ibnu Taimiyah ketika beliau ditanya, mana yang lebih baik? Dosa besar yang kemudian ditaubatin atau dosa kecil tapi yang dibiarkan? Lebih baik dosa besar tapi ditaubati. Makanya kan kadang kita tuh lihat ya, ada artis sinetron yang dulu buka pakaian seksi, mau kemana-mana itu sinetronnya seksi luar biasa, tapi sekarang ikut kajian sampai akhirnya berhijrah, menutup aurat, sampai pakai cadar, setiap kajian itu nyatet di depan, khusyuk banget, sampai kalau ustadznya menyebutkan apa nangis, sampai kita kuwi ngopo lebay banget pengajian koyo ngono nangis. Loh, itu berarti karena hatinya sudah tersentuh, hatinya lembut. Bahkan ketika kita ngatain orang ala lebay, itu bisa jadi loh dosa kita lebih banyak. Karena apa? Kita kadang nggak ngerasa kalau melakukan dosa besar, karena dosa kecil kita sudah terlalu banyak dan numpuk, dan itu lupa untuk kita taubati. Dan itu lebih bahaya daripada pelaku dosa besar. Hati-hati betul. Itu yang membuat hati kita menjadi keras. Ya, maka Rasul mengajarkan kepada kita, ayolah istighfar, perbanyak taubat. Kalau kita tahu taubat itu ada dua nanti, ada taubat am, ada taubat khos, ada taubat secara umum, ada taubat secara khusus. Kalau kita tahu dosa kita besar dan kita tahu dosa kita apa, maka lakukan sholat taubat 2 rakaat ya, diniatkan untuk sholat taubat, tidak perlu ada niat secara khusus, nggak perlu nawaitu sholat taubati rakaataini lillahi ta'ala, nggak perlu ya, karena kita sudah belajar dalam masalah niat, seluruh ulama sepakat itu hanya ada di dalam hati, tidak perlu diucapkan dengan lisan, dan tidak ada lafadz khususnya. Dari mana awal mula ada ungkapan-ungkapan niat nawaitu? Awal mulanya adalah dari Syafi'iyah. Syafi'iyah itu pengikutnya Imam Syafi'i. Kemudian beliau pengikutnya ini mengatakan dengan membaca lafadz niat itu akan membantu hati, jadi membantu lisan untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Awal mulanya begitu. Namun ulama tidak sepakat karena memang itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Maka semua yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dalam hal ibadah, itulah perkara yang disebut dengan bid'ah gitu ya. Tapi khusus untuk perkara ibadah saja. Kalau perkara dunia, kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Jadi naik motor ya bukan bid'ah gitu loh maksudnya ya. Ada orang, loh jenengan naik pengajian numpak motor bid'ah loh kuwi. Rasulullah enggak pernah naik motor lah, terus apa ya kita harap untonan gitu ya. Apa ya naik unta dari rumah ke sini, apa yang dadak golek jaran ataupun naik kuda ya. Jadi perkara-perkara dunia yang kemudian kita ada-adakan atau kita inovasi di dalamnya bukanlah perkara yang bid'ah. Maka kemudian kita belajar di sini bahwa mengingat kematian itu akan mampu untuk melunakkan hati. Maka kalau hari ini kita tidak tersentuh dengan ceramah, kajian, ngaji kok tidak bisa merasa nikmat, sholat kok tidak bisa merasa khusyuk, maka pasti ada dosa yang belum Allah ampuni, sehingga kita tidak merasakan kenikmatan dalam ibadah. Karena Allah itu sifatnya, kalau kita itu melakukan kemaksiatan, Allah itu tidak ambil dari materi kita, Allah itu nggak ambil dari fisik kita kemudian dikasih sakit langsung sama Allah, enggak. Misalkan gini, ibu nggosip pada saat beli di warung sayur, tukang sayur, oh loh bu itu ngapain ini, misalkan gitu ya, ibu ngerumpi di tukang sayur gitu ya, itu bukan berarti habis dari tukang sayur Allah langsung ngasih sariawan jendol gede banget di mulutnya, ini gara-gara tadi gosip langsung tak kei sariawan, enggak.
Allah itu sifatnya tidak memberikan azab secara langsung dari fisik dan materi kita ketika kita melakukan dosa dan kemaksiatan. Tapi apa yang Allah lakukan kalau kita bermaksiat? Dicabut kenikmatan dalam beribadah. Itu patokannya. Jadi kalau misalkan nih, ketika kita ngaji, ya Allah kok rasanya lagi etok sak lembar ki meripat ki ngantuk banget to yo. Padahal nek nonton TV son jingleng ngantek jam 12 bengi ki meripate jek kuat. Tapi begitu ngaji, kenapa baru 1 lembar itu mata sudah tidak bisa diajak kompromi? Berarti banyak maksiat yang kita lakukan dengan mata kita. Sehingga kita ketika membaca Al-Quran, Allah cabut kenikmatan itu. Ya. Telinga kita misalkan, ketika kita sibuk mendengarkan atau nikmat mendengarkan musik, Allah cabut kenikmatan kita ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena antara musik dengan Al-Quran itu tidak pernah bisa campur jadi satu. Nggak akan pernah bisa. Pasti akan kalah salah satunya. Pasti Qurannya akan kalah. Bukan berarti kemudian gimana kalau hafid Quran yang dia suka nyanyi, ya pasti salah satunya akan kalah. Itu walaupun dia hafid Quran. Karena tidak akan pernah bisa berkumpul antara musik dengan Al-Quran. Kemudian pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada Imam Syafi'i, kemudian bertanya, wahai Imam, dulu ketika awal menikah aku mendapati istriku cantik banget, tapi kok sekarang aduh senep aku ndelok bojoku, ya enak rasanya, sepet aja ngelihatnya, aduh ketemu bojo lagi bosen gitu ya. Sampai ada saya di salah satu kajian, ibu nanti di dalam hadis Rasulullah disebutkan seorang istri itu ketika di surga akan bersama dengan suami yang terakhir kali dinikahi. Itu ada yang nyeletuk salah satu jamaah, mosok bojone podo karo sing neng donyo yo bosen loh, ada yang bilang begitu. Ya Allah ya Robbi gitu ya. Ternyata ada loh ya yang bosen sama suaminya. Nah ini kenapa sih kok ada orang yang bosen dengan suaminya, bosen dengan istrinya, tidak lagi melihat istrinya secantik dulu? Maka kemudian Imam Syafi'i memberikan sebuah nasihat ya, datanglah lagi ke sini kalau kamu sudah bisa menundukkan pandanganmu. Akhirnya dia belajar menundukkan pandangan, ghadul basar, sampai akhirnya dia benar-benar bisa menjaga dari pandangan-pandangan wanita-wanita yang tidak halal baginya. Dia datang lagi ke Imam Syafi'i. Kemudian ditanya, sekarang bagaimana kau lihat istrimu? Demi Allah wahai Imam, tidak ada wanita lain yang lebih cantik daripada istriku saat ini. Tuh. Kenapa kok kita tidak lagi merasa nikmat dengan suami, berhubungan dengan suami? Karena mungkin dia sudah berulang kali melakukan zina, sehingga Allah cabut itu ketika dia menikmati sesuatu yang halal. Patokannya di situ. Jadi ayo, kalau hari ini kita merasa kok males ngaji, sholat gak khusyuk, puasa kok yo aduh rasanya abot banget, dosa apa yang masih dibawa sama kita sehingga Allah beratkan kita dalam melakukan ketaatan? Ya, maka ketika hati kita menjadi keras karena dosa, ayo ditaubati dulu. Bisa melakukan taubat secara umum. Kalau kita nggak tahu dosa kita apa saja, lakukan sholat taubat. Setelah itu perbanyak istighfar. Karena yang namanya taubat itu harus dibuktikan dengan peningkatan amal solih. Itu tandanya kalau taubat kita tuh diterima. Bukan cuma sholat taubat toh, bukan cuma perbanyak istighfar toh, tapi ada pembuktian setelah kita melakukan taubat itu dengan apa? Peningkatan amal solih. Nah, jadi kalau kita sudah berusaha untuk melakukan itu ya, istighfar apa bedanya istighfar dengan tasbih? Mana yang lebih afdol antara istighfar dengan tasbih? Kalau dosa kita banyak, maka perbanyak istighfar. Karena ibaratnya kayak kita punya baju kita kotor, ada nodanya, dicucinya pakai deterjen. Nah, deterjen itu istighfar. Taubat istighfar itu deterjennya buat gosok, buat membersihkan dosa. Tapi kalau kita sudah perbanyak taubat, perbanyak istighfar untuk memberikan rasa harum dengan amal kita, itu dengan tasbih. Makanya malaikat itu kan disebutkan mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah, selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Maka malaikat itu nggak pernah istighfar, tapi malaikat itu bertasbih. Tumbuh-tumbuhan itu juga bertasbih, mereka tidak istighfar karena memang tidak melakukan dosa. Nah, jadi manusia itu memperbanyak istighfarnya ketika melakukan dosa dan kemaksiatan. Setelah sudah dilakukan, maka perbanyaklah tasbih untuk memberikan rasa harum atau kayak softenernya dalam pakaian ya. Softener, pelembut, pelicin, pewangi. Nah, itu pakainya tasbih. Maka dengan memperbanyak mengingat kematian, itu perkara yang tidak disukai oleh iblis. Karena memang dia selalu membuat kita gimana ingat dunia. Maka memperbanyak mengingat kematian hukumnya adalah wajib dan bukan sunnah. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana
ziarah kubur ya. Ziarah kubur ini bagaimana hukumnya bagi para wanita secara ringkas dengan berbagai macam hukum. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh. Tapi kalau diambil dari pendapat yang rajih atau pendapat yang kuat di kalangan para ulama, bagi para wanita gitu ya secara khusus, maka hukum ziarah kubur adalah mubah saja. Mubah itu boleh ya. Jadi bukan sunnah, bukan, mubah, boleh. Artinya Rasulullah pernah bersabda, nanti di beberapa bahasan yang telah lalu telah kita bahas kenapa kok mubah bukan sunnah. Karena Rasulullah pun pernah bersabda, anna Rasulullahi la'ana zuwaratil kubur. Rasulullah itu melaknat peziarah kubur wanita kalau mereka terlalu sering. Jadi kalau zairah itu wanita yang menziarahi kubur, tapi kalau zuwarat itu hiperbola, atau wanita yang sering-sering berziarah kubur, dan itu dilaknat oleh Rasulullah. Kenapa kok dilaknat? Karena wanita itu makhluk yang sensitif. Ibaratnya gini, kalau kita sesekali aja berziarah kubur, maka diperbolehkan. Karena tujuan dari ziarah kubur, kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Tadinya aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Berarti sebenarnya ziarah kubur itu awalnya diharamkan, Bu. Jadi ini hukumnya nanti kalau dalam kaidah usul fikih nasikh dan mansukh. Apa itu nasikh dan mansukh? Mansukh itu adalah hukum yang dihapus. Tapi nasikh itu hukum yang menghapus. Jadi nanti kalau di dalam ayat, di dalam hadis ada yang hukumnya nasikh dan mansukh, tetapi hukum yang dihapus masih ada di dalam Al-Qur'an atau hadis. Atau ada perkara yang hukum barunya ada, tapi hukum lamanya sudah dihilangkan. Contoh misalkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu dulu pernah dibolehkan pada saat para sahabat banyak ikut berperang dengan Rasulullah. Maka di peperangan ketika mereka meninggalkan istri-istri mereka di rumah, mereka diperbolehkan untuk nikah mut'ah selama peperangan saja, nikah kontrak. Tetapi begitu kemudian mereka kembali ke istri-istri mereka, nikah itu sudah selesai. Nah, ini dulu diperbolehkan, namun sekarang sudah diharamkan. Jadi Rasulullah kemudian mengharamkan nikah mut'ah. Nah, ini nikah mut'ah yang halal itu hukumnya mansukh, dihapus, dengan pengharaman itu nasikh. Tapi hadis tentang pembolehan nikah mut'ah itu sudah tidak ada. Berbeda lagi nanti di dalam ayat tentang bagaimana pengharaman khamr. Jadi khamr ataupun alkohol kalau diminum ya, bir itu ada pengharamannya sampai 3 kali tahapan. Dan tahapan pertama, tahapan kedua itu ada ayatnya, masih ada di dalam Al-Qur'an. Makanya nanti kalau misalkan ibu membaca Al-Qur'an, kemudian ada ayat yang menyebutkan, karena awal mula khamr itu dilarang, belum sampai haram ya. Jadi Allah hanya menyebutkan bahwa di dalam khamr itu ada manafi' linnas, ada manfaat-manfaatnya untuk manusia. Walakin itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya, madharatnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ini tahapan pertama dari pengharaman khamr. Jadi disebutkan, oh khamr itu ya ada baiknya sih, tapi ada buruknya. Tapi buruknya lebih banyak daripada baiknya. Berarti para sahabat mengurangi porsi dari minum khamr. Kemudian tahapan yang kedua disebutkan oleh Allah, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Berarti kalau dari dalil ini, jangan dekati sholat kalau pas mabuk. Berarti nek nggak mau sholat boleh mabuk nggak? Konteks ayatnya ya, jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk. Berarti nek nggak pas mau sholat boleh mabuk nggak? Boleh. Misalkan para sahabat mereka masih minum khamr, tapi waktunya dijeda. Misalkan antara subuh sampai duhur itu waktunya masih lama, maka mereka minum khamr di situ. Nanti semenjelang duhur asar dari khamrnya sudah hilang, mereka sholat. Atau ba'da isya sampai dengan subuh itu juga waktunya panjang, mereka masih meminum khamr di situ. Ini dalil tahapan kedua dari pengharaman.
Baru yang ketiga Allah jelaskan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Barulah kemudian Allah jelas-jelas mengharamkan khamr, maisir, perjudian, mengundi nasib dengan anak panah dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk dari amalan syaitan. Maka dengan dalil ini yang ketiga turun, Umar bin Khattab mengatakan intahaina, kita sudah selesai dan lega dengan dalil benar-benar pengharaman khamr. Maka yang dilakukan oleh para sahabat saat itu, mereka langsung mengambil khamr dari dalam rumah mereka, dituangkan ke tanah-tanah di sekitar mereka. Dan ini menjadi dalil juga bahwa khamr, alkohol itu haram kalau dikonsumsi, tetapi tidak najis. Nah, jadi tidak najis itu misalnya kalau kita nyentuh alkohol, ya tangan kita habis wudhu, ya nggak perlu wudhu lagi, nggak perlu juga dibasuh, karena memang alkohol itu tidak najis. Misalkan ibu pakai hand sanitizer, ya kan mengandung alkohol, mau sholat pakai cet, ya nggak apa-apa, karena itu tidak najis, kecuali kalau diminum ya itu menjadi haram. Nah, ini hukumnya adalah nasikh dan mansukh namanya. Maka di dalam larangan ziarah kubur ini juga terdapat hadis tentang hukum nasikh mansukh. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, tadinya aku melarang kalian untuk berziarah kubur, fazuruha, maka sekarang ziarahilah, fa innaha tuzahidu lid dunya, karena dengan berziarah kubur itu akan mampu untuk mengingatkan kalian zuhud, punya sikap zuhud terhadap dunia, wa tudzakirul akhirah, dan mengingatkan pada akhirat. Jadi sebenarnya tujuan Rasulullah membolehkan untuk ziarah kubur dua tok. Buat sikap kita jadi zuhud terhadap dunia, dan kedua bikin kita ingat dengan akhirat. Tok, dua ini tok. Berarti selain daripada dua niat ini, makanya dilarang bagi wanita sering-sering ziarah kubur. Kenapa? Karena wanita itu memiliki perasaan yang sensitif. Khawatirnya kalau terlalu sering, itu kita akhirnya dicabut rasa ridhonya. Misalkan nih, awal berziarah kubur nggak apa-apa, tapi seminggu sekali ya, setiap hari Jumat misalkan, mas kok kue ndisi aku toh mas aku ya Allah uripku koyo ngene abote rane kowe mas. Nah misalkan dicabut rasa ridhonya, yang tadinya sudah ikhlas melepas kepergian suaminya, lama-lama akhirnya jadi sedih lagi, ingat lagi, kemudian akhirnya jadi tidak menerima takdir. Makanya dilarang untuk keseringan ziarah kubur bagi wanita, ya. Kemudian nanti ada adab-adabnya. Di antara adabnya yang pernah kita bahas adalah ketika kita masuk kubur itu mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Dan sunnahnya itu sebenarnya kalau bisa yang namanya kuburan itu disatukan antara sesama muslim itu dijadikan satu kuburan. Kenapa? Karena keadaan alam kubur, ya, proses nanti insyaallah dibahas lebih lanjut di dalam kitab ini, bagaimana proses kematian seseorang ketika seseorang sudah dicabut nyawanya oleh Allah, masuk ke dalam alam namanya alam barzakh. Alam barzakh itu alam yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Jadi orang yang sudah ada di alam barzakh nggak akan bisa keluar. Orang yang di luar alam barzakh nggak akan bisa masuk. Maka bagaimana kondisi orang di alam barzakh itu tiga keadaan. Apakah mereka hidup atau mati? Disebutkan oleh para ulama, la hayah wala maut, tidak hidup tidak mati. Bagaimana keadaan mereka? Tiga. Satu, kalau dia orang mukmin. Kemudian ditanya, man rabbuka, madinuka, siapakah laki-laki yang datang untuk mengajarkan agama kepadamu? Dia bisa menjawab, maka Allah tampakkan tempatnya nanti di surga. Nih, tempatmu di surga. Maka di dalam alam barzakh dia mendapatkan nikmat kubur. Bagaimana nikmat kubur itu? Dia akan diberikan kenikmatan, bahkan sesama orang yang beriman, kalau sesama orang bertakwa, itu akan bisa bertemu satu sama lain. Bahkan mereka bisa menyambut ruh orang yang baru saja datang kalau ketika di dunia mereka saling mengenal. Jadi nih ibaratnya suami panjenengan meninggal lebih dulu, kemudian ini level ketakwaannya, sama-sama bertakwa, sama-sama beriman. Kemudian misalkan suami kita dikuburnya di Mekah misalkan, karena pada saat haji atau umroh. Kemudian kita misalkan meninggalnya di Boyolali, apakah bisa ketemu? Bisa, kalau sama-sama orang beriman. Makanya sebenarnya kalau ada orang yang meninggal di negeri yang jauh, itu nggak usah dibawa pulang ke sini, karena sunnahnya itu dikuburkan di tempat mana ia meninggal, kecuali ada maslahat yang lebih besar daripada itu. Misalkan kita ngelihat misalkan Jakarta, orang Wonogiri, nek dikubur di Jakarta udah bayarannya mahal, belum tentu nanti kita bisa ziarah, ibaratnya 3 tahun mungkin ditumpuk misalkan, dipulangkan ke Wonogiri misalkan, ya boleh-boleh saja kalau ada maslahat, ya. Tapi kalau dirasa misalkan dari Mekah mau diterbangkan ke Indonesia, nggak perlulah.
karena ya akan menyulitkan. Dan juga Rasulullah bersabda, orang yang meninggal di Mekah dan Madinah itu langsung dapat syafaat dari Rasul. Eman-eman Bu, itu udah dapat syafaat dari Rasul kok ndak kita pindah ke. Bukan terus lagi wasiate pengen jadi satu sama Mbah Putri, wasiat yang tidak sesuai syariat itu boleh dilanggar. Bukan berarti terus nanti malam merimpeni, aku kok mbok kubur kene orang, enggak begitu. Itu kita kebanyakan nonton sinetron. Harus paham, makanya kenapa harus mengkaji kitab ini, karena akan berbeda alamnya setelah kematian gitu loh. Orang kalau sudah masuk alam barzah, dia nggak akan kepikiran gimana caranya balik ke dunia. Sampai akhirnya nanti kalau kita pengen didatangi orang yang meninggal, kita baca takbiran, kemudian nanti orang yang mati akan datang. Nggak ada yang begitu itu, ya. Pada malam yang khusus kita ziarah, nanti dia tahu. Itu tidak ada dalil yang secara spesifik datang di malam ini maka penghuni kubur dikasih dispensasi sama Allah, bisa, nggak ada. Tapi kenapa kok sunnahnya itu kita jadikan pekuburan itu sesama muslim? Ketika kita datang ziarah ke kuburan sama muslim, kita mengucapkan salam, maka orang yang dikubur itu tahu kedatangan kita dan dia menjawab salam kita. Itu ya. Jadi usahakan memang sesama muslim. Dan sunnahnya apa? Ketika masuk area kuburan itu melepas alas kaki, melepas sendal atau sepatu. Lo nyeker kotor nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Ya, memang sunnahnya begitu ya. Kemudian sunnahnya pula nanti bagaimana ziarah kubur itu berdoa menghadap kiblat, bukan berdoanya madhep kuburan. Nah, ini banyak orang yang salah kaprah. Misalkan kuburan di sini nih, banyak orang doanya yang satu madhep sini, yang satu madhepnya sini, ngelihatnya ke kuburan. Padahal doa itu harusnya madhep kiblat. Lah kalau madhep kiblat nanti kuburannya di belakangnya gimana? Ya nggak apa-apa, wong kita berdoanya ke Allah kok, bukan berdoanya ke kuburannya itu. Nah, ini adab-adabnya sudah pernah kita bahas ya. Jadi sedikit membahas tentang bagaimana orang yang ada di ziarah, yang ada di alam barzakh itu, kalau dia orang yang beriman, maka dia diperlihatkan oleh Allah bagaimana kehidupannya nanti. Ini loh tempat tinggalnya di surga. Kemudian dia diberikan kenikmatan. Bahkan orang yang dia mendapatkan kenikmatan di alam barzakh itu, dia bisa saling mengunjungi satu sama lain. Mereka bisa bercengkrama kayak kehidupan kita di dunia. Cuma nggak usah dibayangin gimana rohnya gentayangan, nggak usah dibayangin gitu ya. Yes, pokoknya dapat kenikmatan itu. Kemudian yang kedua adalah orang kafir. Kalau orang kafir, dia akan diperlihatkan tempatnya di neraka, dan ketika sebelum hari kiamat tiba, dia diadab oleh malaikat penjaga malaikat kubur dengan disiksa, dipukul, himpit, pukul, himpit, pukul, himpit, terus begitu sampai nanti hari kiamat tiba. Makanya orang yang beriman itu ketika tahu nih tempat tinggalnya di surga ini seperti apa, dia bertanya kepada Allah, ya Rabbi, mata aqimis sa'ah, mata aqimis sa'ah, kapan kau dirikan hari kiamat ya Allah, karena saking pengennya masuk ke surga. Tapi belum hari kiamat, maka walaupun dapat kenikmatan di kubur, itu tidak sebanding dengan kebahagiaan yang akan dia dapatkan di surga kelak. Tapi bagi orang-orang kafir, dia dikasih tahu nih tempatnya di neraka seperti ini. Walaupun siksa kubur itu sebegitu dahsyatnya, dia bilang, ya Allah, jangan kau dirikan hari kiamat, ya Allah, jangan kau dirikan hari kiamat. Kenapa? Saking tahu nek kiamat ini adabnya lebih pedih daripada ketika dia dikubur. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga adalah orang mukmin yang dia kadang taat, kadang maksiat. Nah, ini kebanyakan manusia, ya, kadang maksiat, kadang taat. Maka bagaimana posisinya? Kadang-kadang dia diperlihatkan tempatnya di surga, kadang-kadang dia diperlihatkan tempatnya di neraka. Kadang-kadang dia diadab, kadang-kadang dia didapatkan nikmat. Sampai kapan begitu? Ya sampai nanti hari kiamat tiba. Kalau ternyata dosanya itu sedikit, maka ketika nanti hari kiamat, kemudian dia mengalami proses hisab, ya. Kemudian apakah dia ditaruh dikasih dengan catatan amal, apakah dengan tangan kanan atau min wara'i dhahri atau dari belakang begini. Maka kalau misalkan dikubur itu dosanya sedikit dan sudah tuntas dosanya itu dengan adab kubur, maka dia tidak lagi diadab di neraka. Karena adab kubur itu akan menghapuskan dari dosa yang pernah dia lakukan di dunia, kalau dosanya sedikit. Tapi kalau dosanya banyak, meskipun dia diadab di kubur, maka neraka yang akan menyempurnakan dari adabnya. Sebanyak apa? Ya sebanyak dosa yang dia lakukan. Maka nanti ada syafaat-syafaat, ya, yang bisa memberikan kepada kita bantuan, yang harusnya mungkin nyemplung neraka sampai ribuan tahun, tapi kemudian Allah berikan. Ada syafaat dari amal sholih, dari anak sholih, ada syafaat dari teman sholihah, ada syafaat dari Al-Quran dan lain sebagainya.
Nah, itu nanti pembahasan yang akan kita bahas lebih detail insyaallah di pembahasannya. Maka sebenarnya kita membahas tentang sakaratul maut itu karena saya pengen ibu-ibu punya bukunya ya, supaya memang kita runut gitu ya, kita baca dari awal ya. Kemarin pembahasan kita terakhir sampai bagaimana tanda iman pada diri mayit. Jadi kita lihat, maka Rasulullah bersabda, la tu'jabu bi'amali ahadin, jangan sekali-kali kita itu kagum dengan amal kehidupan seseorang sampai melihat bagaimana cara kematiannya. Kenapa? Karena yang namanya husnul khotimah itu nggak bisa dibuat-buat. Dan Allah itu ketika sudah ridho dengan seluruh amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia tersebut, maka Allah ganjar kematiannya itu dengan kematiannya husnul khotimah. Maka kita itu sebelum minta apa-apa Bu, sebelum minta dunia, boleh kita tuh minta dunia boleh, tapi ulama menyebutkan jangan lupa minta 5 hal yang harus kita ucapkan dalam doa kita. 1, kita minta sama Allah apa? Minta surga. Yang kedua, minta diampuni dosa. Yang ketiga, minta husnul khotimah. Yang keempat, minta hidayah. Yang kelima, minta istiqomah. Dah 5 ini harus ada dalam doa kita ya. Minta surga, minta diampuni dosa, minta husnul khotimah, minta kemudian hidayah, dan minta istiqomah. Maka kalau kita ngelihat ada orang yang matinya husnul khotimah, itu tandanya seperti apa? Maka Rasulullah bersabda ya, ada yang Allah itu tampakkan tanda husnul khotimah pada diri seseorang. Yang pertama kata Rasulullah, kalau kalian melihat orang meninggalnya ada keringat yang mengalir sebiji jagung, atau keringat, atau di sini basah gitu ya. Jadi basah di sini di dahi, tapi basahnya ini basah yang tidak pernah kering. Jadi beratnya kalau kita itu menyeka dengan tisu, ini ada lagi. Nah, itu adalah salah satu tanda kematian seseorang husnul khotimah. Nah, ini pernah saya cerita, yang di bulan lalu saya cerita tentang seorang mantan narapidana kelas kakap itu ya, yang sempat dihukum mati oleh pemerintah, Freddy Budiman ya. Dia mantan gembong narkotika yang ketika dia hidup, ketika dia di penjara itu dia sampai masuk rekor, ibaratnya rekor tuh karena dia bisa berzina di dalam penjara, karena dia bisa memasukkan PSK ke dalam penjara untuk berzina dengannya, karena dia punya duit. Dan dia bisa bahkan disuruh sama sipirnya, udah kamu mau pergi kemana, mau keluar negeri, mau nonton bola di mana, di Milan mau di mana, itu boleh karena dia punya duit ya. Tapi kemudian dia dipindahkan ke Nusa Kambangan, kemudian qadarullah di sana perjalanan hijrahnya dimulai, bertemu dengan salah satunya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, sampai akhirnya dia bertobat kepada Allah. Dan ketika dia bertobat, ini akan menjadi masalah gitu ya, karena dia akan membongkar semua keburukan-keburukan yang ada di negeri kita, karena dia gembong narkotikanya, dia bisa untuk memainkan narkoba dari seluruh dunia itu cuma dari balik jeruji besi. Jadi dari penjara itu dia masih bisa mengkoordinir narkotika perjalanannya dari Cina ke Indonesia. Yang dia bilang dari Cina itu harganya 2.500 perak, sampai sini bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Dia tahu dari mana alurnya, dari Cina ke sini dia tahu kuncinya, dia semua ada di dia. Maka ketika dia bertobat, nah ini akan menjadi masalah, karena banyak orang nanti yang akan terkena masalah karena tobatnya dia. Maka dia akhirnya harus dihukum mati. Maka kemudian jadwal eksekusinya pun sudah dijadwalkan. Maka kemudian orang itu kalau sudah tahu tanda kematiannya kapan, kita nih tahu nih, oh aku akan dimatikan di hari ini jam segini, apa yang kita lakukan? Perbanyak ibadah, tahu nih kita mau mati. Maka itulah yang dilakukan oleh Freddy Budiman. Maka di akhir kematiannya, saya melihat di TV itu sudah di tangannya tasbih terus menerus yang dibaca. Kemudian dia selalu melaksanakan puasa sunnah, tahajud tidak pernah ketinggalan. Sampai di sini sudah ada atharus sujudnya. Ditanya, nih Freddy, beberapa hari yang akan datang kamu sudah akan dieksekusi mati, apa keinginan terakhirmu? Dan dia menjawab 1, saya cuma ingin anak saya menjadi seorang hafid Quran. Masya Allah. Ini beratnya gembong narkoba tingkatnya sudah internasional gitu ya. Tapi di akhir kematiannya ditutup dengan kematian yang baik. Ini yang kita iri gitu loh. Kita tuh nggak pernah